Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menambahkan 10 pelanggan ya. Jadi untuk pelanggan 1 sampai pelanggan 5 ini milik petugas 1 dan pelanggan 6 sampai pelanggan 10 itu milik petugas 2. Nah, karena sebelumnya sudah menambahkan 2 petugas, jadi masing-masing petugas ini mempunyai 5 pelanggan ya. Nanti di daerah teman-teman silakan sesuaikan jumlah petugas dan jumlah pelanggannya sesuai dengan daerah teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencatat meter air dan menagih ke pelanggan. Caranya, teman-teman harus login dulu menggunakan akun petugas, bukan akun admin ya. Ini akun admin atau akun pengelola ini tidak bisa melakukan catat meter dan menagih air. Yang bisa hanyalah akun petugas. Caranya untuk login ke akun petugas, teman-teman bisa keluar akun saja, atau jika teman-teman mempunyai tim nih petugas yang khusus untuk berkeliling, silakan bilang ke petugas di PAM teman-teman untuk mendownload aplikasi Saipam di Play Store. Nah, ini saya akan mendemokan menggunakan HP si petugas saja ya. Nah, ini ada HP petugas. Di sini petugas silakan download saja aplikasi Saipam di Play Store. Ketika sudah download, silakan dibuka aplikasi Saipamnya. Setelah dibuka, teman-teman tinggal login menggunakan akun petugas ya untuk mencatat meter air. Ini emailnya itu tadi saya tambahkan apa ya? Kita coba lihat ya. Untuk petugas 1, emailnya itu petugas1@gmail.com. Kita tulis saja di sini. Passwordnya sebenarnya petugas ini juga bisa login menggunakan Google, tapi emailnya harus sama dengan email yang terdaftar di HP ini ya. Kalau misalkan nggak sama, masih bisa login tapi menggunakan email dan password. Makanya jangan sampai lupa ya passwordnya ya. Sekarang kita login menggunakan akun petugas. Nah, sekarang ini halaman beranda akun petugas. Bedanya apa dengan akun admin atau akun pengelola? Bedanya di akun petugas ini tidak ada menu utama. Nah, sini kan nggak ada ya menu utamanya ya, adanya cuma di akun admin atau pengelola. Nah, menu utama ini digunakan untuk pengelolaan pelanggan, petugas, tagihan, RT RW, rumus tagihan, uang masuk, uang keluar, dan laporan keuangan. Gitu. Sama si akun petugas ini hanya bisa mencatat meter air pelanggan saja begitu. Jadi bisa dibedakan ya untuk fungsi dari masing-masing akun ini. Jadi nanti biar datanya tidak hilang. Jadi yang memegang akun pengelola ini adalah orang yang terpercaya saja di daerah teman-teman, misalkan kayak ketua atau bendahara atau sekretaris gitu ya. Nah, sekarang saya coba melakukan penagihan pelanggan yang belum ditagih ya. Di sini tertulis pelanggan belum ditagih ada 5 orang. Nah, 5 orang ini kita klik ya. Nah, ada pelanggan 1 sampai pelanggan 5. Kalau misalkan di akun admin itu ada 10 orang karena admin ini bisa melihat semua pelanggan. Sedangkan petugas hanya bisa melihat pelanggan yang di-set ke petugas ini. Nah, yang di-set ke petugas ini cuman pelanggan 1 sampai 5 gitu. Misal sekarang saya akan menagih ke pelanggan 3 ya, si petugasnya menagih pelanggan 3. Nah, nanti akan ada masukan meter akhir dan metode. Tapi kalau misalkan adminnya nih yang mau menagih, nggak ada. Admin cuma bisa memantau saja, dia tidak bisa melakukan pencatatan meter air. Begitu bedanya. Nah, sekarang saya akan lanjut ya. Lanjut untuk melakukan pencatatan meter air. Nah, semisalkan si petugas 1 ini menagih pelanggan 3, maka petugas 1 datang ke rumah pelanggan 3 dan memasukkan meter airnya di rumah si pelanggan 3. Misalkan meteran di rumah pelanggan 3 ini 30, tinggal input saja sesuai dengan nilai meterannya. Nah, ini mau pakai Bluetooth printer atau nggak pakai Bluetooth printer untuk menagihnya. Kalau pakai nanti bisa langsung cetak stroke. Nah, karena saya sudah mempunyai alat Bluetooth printer, maka saya akan menggunakan Bluetooth printer ya. Nah, pastikan Bluetooth-nya nyala terlebih dahulu. Ini sudah dinyalakan. Dan pastikan Bluetooth teman-teman sudah tersambung ya antara HP-nya dan Bluetooth printernya. Kita sambungkan dulu ya. Nah, kita sambungkan. Oh, ternyata sudah tersambung ya. Oke, sekarang berarti kita pakai Bluetooth printer. Oke, sudah terhubung ya. Ini namanya RPP02N. Nama printernya. Kita klik saja, kita tes printer. Oke, sudah keluar ya. Berarti artinya kita siap untuk menagih pelanggan. Nah, sekarang kita bisa melihat ya nama pelanggan yang sedang ditagih itu siapa. Pelanggan 3, RT-nya RT2, RW8, golongannya itu rumah,
Golongan ini nanti bisa disesuaikan dengan yang ada di daerah teman-teman ya. Jadi nggak harus rumah. Pokoknya sesuaikan dengan yang ada di daerah teman-teman gitu. Nilai awalnya itu berapa? 0 meter kubik, karena ini pelanggan baru itu 0 meter kubik ya. Kalau misalkan pelanggan lama, nilai awal meter ini nanti dapat dari meteran di bulan sebelumnya gitu. Nilai akhir meter itu 30 didapat dari yang sedang dimasukkan. Pemakaian air ini 30 juga karena didapat dari meter akhir dikurangi meter awal, 30 kurangi 10. Jadi pemakaian airnya cuma 30 meter kubik untuk bulan ini begitu. Dan di PAM saya saat ini itu ada 3 tingkat ya, 3 tingkat. Nah, ini nantinya tingkatannya silakan disesuaikan dengan tingkatan yang ada di daerah PAM teman-teman semua ya. Jadi nggak harus saklek sama seperti ini. Karena aplikasi saya PAM bisa dikustomisasi untuk tingkatannya sesuai dengan tingkatan yang ada di daerah teman-teman. Nah, sekarang karena aku ada 3 tingkat, saya akan menjelaskan masing-masing tingkatannya. Jadi, di sini tingkat 1 itu 0 meter kubik sampai 10 meter kubik. Nah, karena ini pemakaian airnya 30 meter kubik, artinya kan semuanya sudah terpenuhi ya. Dia udah memakai 10 meter kubik di tingkat 1. Dan harga tingkat satunya itu Rp1.000 per meter kubik. Artinya 1000 kali 10 meter kubik, Rp10.000 gitu. Tingkat 2-nya 11 meter kubik sampai 20 meter kubik. Itu karena ini masih terpenuhi ya, jadinya dia pas 10 ya. 10 meter kubik. Tingkat 2-nya itu Rp2.000 per meter kubik. Artinya Rp2.000 kali 10 meter kubik sama dengan Rp20.000. Nah, ini ada tingkat 3-nya. Tingkat 3-nya itu yang lebih dari 20 meter kubik. Nah, ini nilainya 10 meter kubik dari mana? Dari pemakaian airnya 30 kan ya. 30 dikurangi tingkat 1 10, kurangi lagi tingkat 2 10. Berarti sisanya tinggal 10. Jadi tingkat 3-nya itu 10 meter kubik. Harga tingkat 3-nya itu Rp3.000 per meter kubik. Artinya 3.000 dikali 10 meter kubik sama dengan Rp30.000. Untuk beban bulannya itu di tempat saya itu Rp5.000. Nah, ini bisa disesuaikan dengan yang ada di tempat teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada beban bulan ya tidak perlu nanti ditambahkan di sini karena bisa dikustomisasi. Kalau misalkan ada biaya lainnya juga bisa ditambah di sini ya. Nah, total tagihannya itu Rp65.000. Didapat dari mana? Dari penjumlahan semua tingkat 10.000 tambah 20.000 tambah 30.000 tambah beban bulan 5.000, totalnya Rp65.000. Siapa yang sedang menagih? Yang sedang menagih yaitu petugas 1. Nah, di sini ada 2 tombol ya. Tombol yang pertama adalah cetak tagihan, tombol yang kedua adalah cetak kwitansi lunas. Nah, tombol ini mempunyai fungsi masing-masing. Jika saat petugas menagih ke pelanggan dan pelanggannya belum mempunyai uang, maka petugas bisa klik cetak tagihan saja. Itu artinya nanti akan cetak struk utang ya. Kalau misalkan saat pelanggannya ditagih dan langsung membayarkan uang, maka cetak kwitansi lunas gitu biar nanti keluar struk kwitansi lunas gitu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan ketika si pelanggannya ini belum melunasi ya ketika ditagih, alias tidak punya uang ketika ditagih atau utang itu ya. Kita cetak tagihan saja. Oke. Oke, di sini itu ada informasi bahwasannya uh, struk tagihan pelanggan air bersih Tirta Mandiri. Nah, ini nama PAM-nya nanti bisa disesuaikan dengan nama PAM yang ada di daerah teman-teman ya. Bisa dikustomisasi. Nah, nama pelanggannya pelanggan 3, RT RW-nya sekian 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 sekian, informasinya totalnya Rp65.000. Ini harap segera membayar tagihan bulan ini ke petugas. Terima kasih. Nah, ini nantinya harus diserahkan ke pelanggan yang sedang ditagih ya. Buat bukti pelanggan tersebut sudah pernah ditagih gitu. Nah, untuk di halaman beranda petugas ini nanti sudah ada nih yang tadinya kan 5 pelanggan yang belum ditagih ya. Sekarang tinggal 4 dan sekarang pelanggan yang utang itu udah 1 orang. Tadinya kan kosong karena kita udah menagih pelanggan tapi pelanggannya utang. Kita coba lihatnya. Nah, ini ya pelanggan 3 yang utangnya. Detailnya juga ada. Nah, kalau misalkan kita buka di halaman admin atau halaman pengelola. Nah, sekarang tadi kan ada 10 orang yang belum ditagih ya. Sekarang tinggal 9 orang yang belum ditagih karena 1 orangnya itu sudah ditagih. Nah, ini atas nama siapa?
atas nama pelanggan 3 belum bayar sebesar Rp65.000. Ketika diklik pelanggan 3-nya, itu kita bisa lihat nih total tagihannya Rp65.000, rinciannya juga berapa, tahu petugasnya itu siapa, petugas 1. Nah, begitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana jika pelanggan tersebut sudah mempunyai uang untuk membayar. Nah, petugas silakan klik saja bagian ini ya, yang utang. Klik pelanggannya yang mau bayar. Nah, ketika pelanggannya sudah mempunyai uang nih, tadinya utang mau lunasin, tinggal eh, pilih saja Bluetooth printer. Kalau ada, kalau nggak ada Bluetooth printernya, pilih yang tidak pakai Bluetooth printer. Saya pilih yang pakai Bluetooth printer. Nah, ini ada 2 tombol lagi ya. Tombol cetak tagihan dan ubah ke lunas dan cetak kwitansi lunas. Cetak ulang tagihan ini artinya nanti kita mencetak struk yang sama seperti yang sebelumnya kita cetak ya. Ini digunakan ketika struknya hilang, bisa aja kita lakukan cetak ulang tagihan. Nah, kalau case-nya si pelanggan ini sudah melunasi utangnya, kita klik saja ubah lunas dan cetak kwitansi. Oke, sekarang sudah muncul struk kwitansi lunasnya. Nah, informasinya sama, perbedaannya hanya di bagian ini. Simpan struk ini sebagai bukti pembayaran Anda. Terima kasih. Artinya ini bukan struk utang, ini adalah struk kwitansi lunas begitu. Kalau dilihat sekarang tagihan belum dibayar atau utangnya itu 0 orang ya. Jadi kan 1 karena udah lunasin berarti dia udah masuk ke sini nih. Tagihan sudah dibayar atau lunas itu 1 orang. Kita lihat ya. Nah, ini pelanggan 3 tadi sudah dibayar. Begitu. Lalu kita coba untuk menambahkan atau menagih pelanggan lainnya, misalkan pelanggan 2. Nah, kita misalkan input meteran yang ada di rumahnya sekarang itu 20 misalkan. Pakai Bluetooth printer. Nah, ini pelanggan 2 ini ternyata dia langsung lunasin ya. Sebesar Rp35.000 langsung lunasin. Ya udah, cetak kwitansi lunas aja. Nah, ini nanti struknya silakan dikasih ke pelanggan 2 yang baru saja kita tagih ya. Nah, ini tadi karena dia langsung lunas, maka dia nggak lewat ini ya, bagian yang utang. Dia langsung masuk ke bagian yang lunas. 2 orang sekarang. Kalau kita klik, yang sudah lunas itu pelanggan 2 dan pelanggan 3. Totalnya itu berapa? Rp100.000 ya. Nah, ini Rp100.000. Nah, saya mau tambahkan satu lagi deh yang di utang ya, biar makin lengkap aja datanya gitu. Misal pelanggan 1 kita tagih di rumahnya sekarang meterannya misalkan sebesar 20 juga. Pakai Bluetooth printer. Cetak tagihan artinya dia utang berapa? Rp35.000. Oke. Ya, ini Rp35.000. Silakan kasih ke pelanggan yang utang tadi ya, atas nama pelanggan 1. Oke. Nah, sekarang karena dia utang, masuknya ke sini ya. Utang sebesar Rp35.000. Kalau diklik ada pelanggan 1. Gitu. Nah, untuk admin sekarang dia secara langsung dia bisa langsung mengecek ya. Mengecek. Nah, ternyata ada 7 orang yang belum ditagih nih. Satunya sudah ditagih namun utang, 2-nya sudah ditagih dan sudah lunas. Nah, ini enaknya seperti ini. Jadi ketika sudah memakai aplikasi Sayapam ini, teman-teman tidak perlu untuk bertanya ke masing-masing petugas udah dapat berapa nih di bulan ini. Tidak perlu menunggu di akhir bulan juga, karena si pengelola atau adminnya itu bisa langsung memantau di HP-nya secara langsung ya ketika ada pelanggan-pelanggan yang sudah ditagih begitu. Jadi ini sangat mempersingkat waktu ya. Nah, lalu di sini ini kan kotak informasi bulan ini ya. Kotak informasi bulan ini itu akan terset setiap tanggal 1 di setiap pergantian bulan. Artinya ketika sudah berganti bulan tanggal 1 nanti pelanggan yang belum ditagih akan kembali lagi ke 5 orang. Ini juga berarti ke 10 orang ya. Nah, nanti untuk yang utang dan udah lunas itu nanti kembali ke 0 semuanya. Nah, nanti kan ada pertanyaan gini, loh berarti bulan sebelumnya nanti datanya kemana? Apakah hilang? Tidak hilang. Jadi kotak informasi bulan ini itu hanya untuk menampilkan informasi di bulan berjalan saat ini. Kalau untuk melihat di bulan sebelumnya, teman-teman bisa lihat riwayat semua tagihan per bulan ya. Kita lihat misalkan di bagian belum dibayar. Nah, ini ada Desember 2025. Saat pembuatan video ini, yaitu di Desember 2025, itu ada
satu tagihan utang ya. Kalau misalkan nanti sudah memakai aplikasi Saipam ini udah lama, nanti di sini ada bulan November, bulan Oktober, bulan September gitu, sesuai dengan pemakaian di aplikasi Saipam gitu. Nah, kalau kita lihat di Desember 2025 ini dapat 35.000 yang belum bayar. Terus yang sudah bayar ada dua tagihan ya, 100.000. Nah, admin juga bisa melihat nih. Admin juga bisa melihat di yang belum dibayar itu, kita lihat nih atas nama petugas satu dia dapat berapa sih yang utang. Oh, petugas satu ternyata ada satu tagihan utang nih dan dia belum bayar 35.000 rupiah. Nah, ini data pelanggannya yang belum bayar. Klik saja di sini petugas dua. Nah, ini tidak ada data ya. Kenapa tidak ada data? Karena si petugas dua ini belum pernah melakukan penagihan air ke pelanggan, makanya di sini tidak ada data gitu. Oke, terus di sini ada yang sudah dibayar juga atau lunas. Pilih saja sesuai dengan petugasnya. Kalau misalkan petugasnya nggak dipilih, maka ini total akumulasi dari semua petugas ya. Tapi kalau misalkan dipilih, nah ini akumulasi dari petugas yang dipilih saja. Nah, ternyata petugas satu ini yang sudah bayar ada 2 orang nih, totalnya 35.000 tambah 65.000 rupiah, totalnya 100.000 rupiah. Ini sudah lunas. Itu. Nah, itu untuk fitur pencatatan meter air pelanggan dan fitur penagihan air pelanggan.